Profesor dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya sedikit saja menyampaikan kondisi ekonomi saat ini. Ya. Di tahun 2023 ini kita sudah prediksi semua, ya. Kondisi sedang tidak baik-baik saja. Ya. Ekonomi dunia sekarang sedang mengalami pelambatan. Tiongkok sekarang yang tadinya setelah open economy, ya mereka close kan habis COVID. Kemudian dibuka, sekarang tuh diprediksi malah melambat. Melambat ya? Betul, karena mereka tingkat suku bunganya tinggi, kemudian ada problem di sisi real estate-nya. Nah, alhamdulillah Amerika agak lumayan lebih baik ya di seluruh dunia. Tetapi itu berpengaruh terhadap kondisi nasional. Tapi alhamdulillah Indonesia ya ekonomi masih tetap baik ya 5,3 kemarin ya. 5,3 pertumbuhan kita ya Pak ya. Dan mungkin ini pun berdampak terhadap Banten ini. Ini kan kondisinya tentang ekonomi Banten ya. Bapak Ibu sekalian, Banten ini ya skala ekonominya itu sekitar 3% dari total nasional PDB. 3% dari total kontribusi kita. Secara Jawa 6%. Ya. Dan kita yang paling banyak yang berpengaruh besar itu di konsumsi rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah dari sisi industri pengolahan, ya. Nah industri pengolahan ini problemnya di manufaktur ini kita ekspor. Ya betul. Nah kalau ekspor, kalau kondisi dunianya lagi nggak bagus, otomatis Banten kena dampak. Makanya di triwulan 2 kemarin kita pertumbuhannya sekitar 4,8 di bawah nasional, ya nasional 5,17 kalau tidak salah, terus kemudian Jawa 5,18. Jadi di tahun ini kita harus terus bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi Banten. Sementara itu, Pak Imadudin bisa dijelaskan kepada kita sumbangsih perekonomian Banten itu di bidang apa Pak? Apakah UKM kita juga bisa memberikan kontribusi kepada relations dari Banten ini Pak? Ya. Otomatis ya, kita ini paling besar tadi 54% itu dari konsumsi. Ya. Dan ini ada kaitan dengan pemilu nih. Ya. Dengan adanya pemilu, ya itu pasti meningkatkan konsumsi. Gitu ya Pak ya? Ya kan? Malah BPS kemarin mencatat ada kenaikan sekitar 8% tuh. Dari sisi konsumsi non profit. Ya. Ya. Beberapa studi menunjukkan bahwa pada tahun 2014 itu kan sekitar 7 triliun tuh. Ya, 2019 sekitar 35 triliun dana pemerintah. Ya. Di tahun ini itu hampir 76 triliun. Kementerian Keuangan melompat ya, Pak? Betul. Nah, itu pasti akan memberikan stimulus bagi konsumsi. Nah, otomatis Banten juga demikian. Harapan kita nanti dengan adanya nanti pemilu, konsumsi rumah tangga juga naik, termasuk UMKM otomatis. Ya. Ya. Cuman pesan kita kepada para peserta nanti ya, atau siapapun yang terlibat nanti, gunakanlah produk dalam negeri. Gunakan produk dalam negeri itu kata kuncinya Pak. Betul, betul. Pak, saya mendengar BI, bukan mendengar ya, saya melihat di banyak daerah, BI itu sekarang concern betul bantu UKM. Betul nggak Pak? Ya, betul. Karena tadi UMKM itu pertama yang menyelamatkan Indonesia dari krisis itu UMKM. Oke. Ya, ketika semua tidak bisa diakses, toko-toko besar tidak bisa diakses, ya UMKM tetap menggeliat. Ya. Dan alhamdulillah ya, kita ini digitalisasi kita ini sudah juga mapan. Infrastruktur kita sudah mapan. Inilah yang menyelamatkan kemarin kita dari COVID. Orang tetap di rumah tapi masih bisa berkonsumsi, bertransaksi ekonomi karena kita sudah baik payment ya maupun e-commerce-nya sudah juga advance. Itu yang menolong kita kemarin di COVID-19. Ya, Pak, kalau ini satu lagi Pak, sebenarnya sampai kapan ini BI mendampingi UKM-UKM kita ini? Apakah terus atau memang tugasnya pada terminologi tertentu, waktu tertentu saja Pak Imadudin? UMKM adalah prospek kita. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah pasar yang besar. Ya. Ya, kita menargetkan e-commerce kita ini saat ini malah juara di ASEAN. Ya. Terbesar. Ya. Jangan sampai nanti e-commerce nanti kan ke depan
e-commerce pasti akan menjadi backbone. Ya, Kita lihat kemarin beberapa berita ya, pasar-pasar sudah mulai kosong, betul. sudah Pak. mulai dipakai digital online. Ya, Nah, jangan sampai digital online itu diisi oleh produk-produk dari luar. bukan produk kita di Produk UKM Bank ya. ini. Nah, kita berharap Bank Indonesia dan kenapa Bank Indonesia concern di UMKM, kita ini tidak masuk ke dalam UMKM yang masih mikro. Ya, kita berharap karena tugas Bank Indonesia itu untuk stabilisasi rupiah, Ya, dalam hal ini terhadap mata uang asing, Ya. menjaga nilai tukar kita, harapan kita UMKM kita itu bisa go digital dan go ekspor. Concern kita UMKM yang go ekspor. jadi concernnya UKM masuk ke ekosistem digital ya Pak ya. Betul, betul. ABI membantu itu. Betul. Baik, saya ingin bergeser ke Pak Rektor nih. Pak Rektor Untirta Profesor Fatah Sulaiman. Pak Rektor, tolong dibantu anunya. Izin Pak Rektor. Oh sudah, ini Pak. Baik, Pak Rektor, saya ingin dapat elaborasi dari Pak Rektor ini. Banten ini adalah provinsi yang penuh dengan potensi. Bapak bergerak di dunia pendidikan sekaligus mewakili intelektual di wilayah Banten. Pak, apa yang sebenarnya diharapkan pada pemimpin ke depan terutama untuk dunia pendidikan dan Banten, karena kita nanti tahun 2024 akan memilih pemimpin baru. Pak Rektor silakan, apa saja yang perlu kita Baik, perhatikan? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya menjawab, saya menyapa dulu sahabat sekaligus orang tua saya, Pak Kiai Jimbai Mulia Sarif, tokoh masyarakat Banten. Iya, terima kasih. Tepuk Ya. tangan buat beliau. Boleh tepuk tangan buat. Ada sahabat saya, Kepala BNPT Banten, FKPT, ini Kiai Haji Amas Tajuddin. Oke, Ya, tepuk tangan buat sekarang Bapak ini. beliau. Dan Bapak Ibu semua hadirin, adik-adik mahasiswa, pertama atas nama pribadi dan atas nama institusi kami mengucapkan selamat Terima kasih, Pak Rektor. kepada tribunbanten.com yang telah meresmikan kantor baru di Banten. Mudah-mudahan tribunbanten.com turut bergotong royong bersama-sama memberikan kontribusi bagi pencerdasan dan Ya. pencerahan masyarakat Banten. Ya, terima Itu kasih, pertama. Pak. Boleh tepuk tangan buat Tribun Banten. Yang kedua tentu atas nama sebagai akademisi kami melakukan pemantauan Ya. penilaian hasil diskusi dengan berbagai stakeholder baik secara regional di Banten maupun secara nasional, termasuk mencermati apa yang ada di Banten terkait respon masyarakat Banten dan harapan terkait dengan pemilu yang akan kita selenggarakan nanti tanggal 14 Februari Ya, 2024 Betul. serentak. Saya optimis Pak, masyarakat Banten sudah jauh lebih dewasa ya, seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan. ya. Walaupun memang perlu terus ditingkatkan, rata-rata lama sekolah masyarakat Banten masih di bawah 9 tahun, Ya, tapi akses pendidikan tinggi sudah mulai meningkat, sudah hampir mendekati 33%, dan kami juga fasilitasi infrastruktur pendidikan. Sekarang sudah Bapak lihat dibandingkan periode yang lalu, bagaimana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan infrastruktur yang sudah memadai, termasuk Universitas Sultan Ageng di Tayasa ya. yang sudah bukan hanya menjadi milik warga Banten, tapi juga milik nasional yang sudah dikenal secara internasional. Boleh Ya. tepuk tangan dulu buat Wah, Untirta. tepuk tangan buat Untirta nih. Kedua, tentu dengan semakin dewasa, semakin memahami kecerdasan masyarakat, saya kira saya pantau ini terutama di mahasiswa ya, masyarakat menengah ke atas Banten dengan kultur utama masyarakat Banten dengan ciri khas termasuk ini stereotip masyarakat Indonesia. Ya. Gotong royong Ya. ya. Jadi sudah teruji menghadapi dinamika perjalanan sejarah panjang sejarah Indonesia yang sudah berjuang, kemudian proses demokrasi dengan demokrasi pertama yang memberikan teladan yang baik tahun 1955. Ya. Itu sukses. Ya. Dinamika berjalan sampai sekarang ini, maka kita tentu akan memberikan apresiasi. Misalkan pada calon pemimpin kita, Ya. nama-nama yang sudah muncul, Ya. baik Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, Pak Anies Anies Baswedan, itu semuanya sudah memberikan investasi sosial dengan sejarah panjang yang sudah kita perlu apresiasi. Ya. Jadi tiga-tiganya putra terbaik bangsa Indonesia.
Saya kira masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Banten juga mencermati hal ini. Jadi kita bersyukur kita akan punya potensi pemimpin masa depan Indonesia yang akan membawa Indonesia ke depan lebih baik. Ya. Saya kira itu. Ya. Jadi itu yang saya potret, Pak. Ya. Dari terawangan-terawangan pendapat. Tinggal nanti Ya. para aktor-aktor politik ini yang juga harus secara bijak dan cerdas, Ya. tidak memprovokasi masyarakat. Oh gitu. Karena masyarakatnya sudah cerdas. Ini yang saya terawang, apalagi saya sebagai penggiat pendidikan, saya yakin, seyakin-yakinnya, bagi masyarakat Banten yang menengah ke atas, yang sudah paham betul, ini tidak akan terpengaruh dengan hiruk pikuk provokasi dari proses demokrasi yang dikembangkan oleh oknum-oknum yang mungkin tidak menginginkan Indonesia ini stabil. Karena ini akan berdampak terhadap proses laju pembangunan yang sedang kita siapkan untuk melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan yang dari sejak tahun 45 sampai di era Pak Jokowi ini. Saya kira itu Pak pendapat saya. Terima kasih. Pak Rektor, ini tentu Bapak punya harapan nih. Bagaimanapun sudah bagus, tapi kita perlu tetap meningkatkan IPM kita, indeks pembangunan manusia kita. Kalau boleh menyampaikan kepada para kandidat, Pak Rektor mau titip apa? Khusus untuk Banten, Pak? Ya, khusus untuk Banten karena fakta potensinya sangat luar biasa, Ya. anugerah bagi masyarakat Banten, Ya. Sumber daya alam, sumber daya kondisi strategis Banten, sumber daya pertanian, termasuk sebenarnya sumber daya kulturnya. Budaya ya Pak ya? Budayanya Banten. Namun memang tadi sudah saya sampaikan, kita masih harus terus meningkatkan level pendidikan masyarakat yang saat ini masih rata-rata lama sekolah di 8,86 ya, masih di bawah 9. Artinya belum lulus SMP. Ya. Belum lulus SMP. Jadi idealnya harusnya? Idealnya minimal lulus SMA, Pak. Jadi SMA ya? Target SMA. Maka mari kita bergotong royong untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Banten. Jadi Itu biar yang rata-rata warga Banten lulus SMA lulus lah. SMA. Itu ya? Iya. Kedua, tentu potensi sumber daya yang sangat strategis wilayah Banten sehingga menarik minat investor bagi berkembangnya industri yang sangat strategis di Provinsi Banten. Ada industri-industri berkelas dunia. Asia Pasifik ada industri produsen plastik, itu sangat megang industri baja dan sebagainya di kawasan industri. Maka itu perlu meningkatkan keterlibatan warga Banten untuk turut memberikan kontribusi berperan dalam dunia industri. Ya selama ini masih kurang. Ya. Terdeteksi tingkat pengangguran terbuka kita masih tergolong tinggi. Hampir di angka 9%, Pak. Nah, ini saya kira mari para calon pemimpin nasional, calon pemimpin Banten termasuk anggota legislatif yang sedang menjajakan janji. Ya. Dua hal tadi, Pak. Ya. Pendidikan, kemudian keterlibatan dalam mengakses industri untuk memberikan peran. Yang ketiga tentu kesehatan, Pak. Ya. Tiga itu saya kira akan menaikkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten yang sekarang alhamdulillah sudah walaupun kecil tahapan peningkatannya sudah sampai 70,03. Kita menargetkan melampaui standar nasional di angka 75 gitu ya. Ya ke depan. Saya kira itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak Rektor. Saya mau ke Pak Roni dulu ini. Pak Roni, sebagai Ketua REI Banten ini. Satu di antara pengungkit ekonomi kita ini adalah industri properti, Pak. Betul, Pak ya? Ya. Pak bisa cerita, Pak. Setelah pasca pandemi di mana delosor itu Pak ya, tiarap gitu ya industri properti kita. Kondisi sekarang di Banten gimana Pak? Lalu apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemimpin ke depan itu tamu untuk supaya real estate di Banten ini tetap jaya gitu Pak? Silakan Pak. Pak Roni. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Saya menyapa dulu Pak, ada tokoh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tokoh masyarakat Pak Haji Mbai. Jadi Pak Haji Mbai ini punya adik, salah satunya adalah pendiri REI Banten Pak. Siap. Dan yang saya hormati juga para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
yang saya hormati para narasumber. Ya, jadi begini Pak, memang pada saat terjadi krisis COVID ya, krisis COVID ini hampir semua industri itu terpuruk ya, termasuk industri properti ya. Tapi di akhir di awal tahun 2022 setelah COVID-19 ini bisa dikendalikan, itu sudah kelihatan sinyalemen positif dari industri properti itu mulai naik. Nah, kemudian di akhir tahun 2002 trennya sudah meningkat industri properti. Kenapa? Karena pergerakan masyarakat kita sudah mulai bagus ya, sudah mulai bergerak, timbul daya beli, trennya meningkat. Nah, di 2023 ini yang kita khawatirkan ada dua hal. Yang pertama, waktu itu kan adanya isu krisis global ya, resesi global. Tapi alhamdulillah di kita dampaknya tidak begitu besar karena inflasi kan masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Nah, yang kita khawatirkan lagi adalah masalah pemilu nih Pak. Pemilu jadi Pak, jadi masalah ya Pak ya. Ini yang kita khawatirkan karena tren dari industri properti itu sedang menaik gitu. Nah, kita berharap pemilu ini betul-betul pimpinan BI, Pak Imanuddin dan Pak Rektor, mudah-mudahan aman semua, sehingga ini bisa betul-betul bergerak normal. Jadi tidak ada perlambatan dengan adanya pemilu gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka kontribusi dari industri properti ini akan cukup bagus ya, karena industri properti itu kan salah satu penggerak ekonomi di daerah. Ini betul-betul sektor real. Bahkan secara nasional saat itu Pak Presiden di Munas kita bulan Agustus lalu menyampaikan bahwa kontribusi industri properti itu 14-16% PDB-nya ya gitu. Jadi ini betul-betul besar gitu. Jadi kita berharap tadi disampaikan juga bahwa kedepannya nanti buat pemimpin kita Pak, ya, yang perlu diperhatikan adalah kita ini selama ini tidak ada punya kementerian sendiri, yaitu Kementerian Perumahan Rakyat. Jadi berharap nanti kedepannya siapapun presidennya ya harus diadakan Kementerian Perumahan Rakyat. Kenapa? Karena saat ini kan pemerintah pusat sedang betul-betul mensupport masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah Pak. Namanya program 1 juta rumah. Nah, ini juga cukup membantu masyarakat khususnya di Banten. Nah, ke depan harusnya ada kementeriannya. Ini akan betul-betul membantu masyarakat tersebut gitu. Nah, saya berharap juga tentunya sinergi dengan BI juga dengan stakeholder lainnya itu bisa saling support gitu. Nah, saya kira itu Pak. Jadi saya berharap siapapun pemimpinnya ke depan kita harus punya Kementerian Perumahan Rakyat. Jadi tidak dicampur dengan pekerjaan umum ya. Sekarang kan PUPR Pak. Jadi PUPR. Jadi pekerjaan umum PR-nya banyak. Kira-kira gitu ya. Jadi harus dipisah jadi PR saja. Jadi biar lebih fokus. Fokus ya Pak ya. Karena gini Pak, yang penting di Banten ini kan yang paling besar ya. Setelah di Tangerang Raya itu paling Kabupaten Tangerang ke arah barat itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Justru ini yang perlu dibantu gitu untuk bisa memiliki rumah. Bahkan backlog kita di Banten itu cukup besar. Itu 500.000 orang Pak Imanuddin. Ya, ini harus kita support betul Pak. Makanya Rai Banten sendiri fokus juga terhadap program 1 juta rumah yang dicanangkan oleh Pak Presiden ini gitu. Dan perlu diketahui juga Pak moderator, Banten itu hanya 8 kabupaten kota, ya. Tapi posisi secara nasional nomor 2 realisasi rumah subsidinya gitu. Jadi nomor 2. Nomor 2 ya Pak. Iya gitu. Jadi luar biasa ya berarti. Ini kontribusinya lumayan kalau gitu ya Pak? Ya, kalau secara nasional, RE itu nomor 1 kontribusi nasionalnya ya. Nah, padahal ini banyak yang belum tahu nih Pak Imanuddin ya, RE itu terkenalnya Real Estate Indonesia.
wah ini rumah-rumah mewah, Mewah, nih, ya. rumah-rumah gede, Sumarekon, Paramount, Lipo, Ya. BSD City. Tapi jangan lupa, perolehan rumah subsidinya terbesar, Pak. Ya. Terbesar, ya. Tahun kemarin itu 44% kita kontribusi terhadap nasionalnya. Ya, gitu. ya, ya. Gitu, Itu Pak, ya. Pak Moderator. Ya, terima kasih. Saya mau geser juga ke Pak Sekjen ini, Asita ini, Pak. Ini kan pariwisata dan industri tour and travel ini juga pengungkit juga nih. Banyak orang stres pengen wisata, Pak. Ya kan? Setelah Covid ini kan orang semua kepingin menghilangkan stres, Pak. Untuk kondisi di Banten sendiri, Pak, gimana, Pak? Silakan, Pak Sekjen. Baik. Pak ini, Pak. Baik Bapak, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan atas nama Asita, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada Tribun atas peresmian gedung barunya. Saya sudah ke sana Pak, sudah lihat. Ya. Keren Pak gedungnya. Terima kasih banyak. Kemudian terima kasih juga kami dari Asita, Asosiasi Pelaku Usaha Perjalanan Wisata, diberikan panggung untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan terkait dengan pemilu dan pariwisata. Betul. Nah ini seperti kita tahu bahwa pariwisata ini sangat sensitif dengan isu-isu keamanan misalnya. Gitu ya, Pak, ya? Ya, isu-isu hiruk pikuk. Ya. Nah, itu bisa langsung berpengaruh atau mempengaruhi. Contoh kemarin teman-teman di Batam itu mengalami itu tergoncang dia. Gara-gara Rempang itu ya Pak ya? Begitu kasus Rempang beritanya naik, kemudian seluruh tamu yang dari Singapura yang masuk penjadwalan ulang dan mereka betul-betul terpukul. Ya. Nah ini tentu dari sisi pariwisata kita juga berharap event pemilu ini diselenggarakan dengan aman, dengan nyaman, riang gembira lah dengan riang gembira, itu yang paling penting. Ya, jadi penting. Masyarakat saya kira harus sudah mulai kita edukasi bahwa ini adalah soal soal kegiatan rutin tahunan, 5 tahunan, kegiatan rutin 5 tahunan, jadi nggak perlu terlalu baper gitu ya, nggak terlalu itu penting dari saya kira termasuk Tribun mengusung pemberitaan-pemberitaan yang menyejukkan, itu sangat mempengaruhi kami pelaku usaha di pariwisata ini. Jadi kita berharap penyelenggara pemilu itu juga mengelola event ini dengan baik gitu. Kemudian yang kedua yang pada kesempatan ini juga kami ingin sampaikan, pariwisata hendaknya bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan atau aktivitas politik. Ya. Nah, kita ini urusannya bisnis, orang bikin happy kan. Ya. Nah ini selama ini saya masih melihat beberapa aktivitas politik bergesekan dengan kepentingan pariwisata. Seperti contoh Bapak di beberapa objek wisata itu kita masih melihat alat peraga kampanye, kemudian rapat-rapat akbar begitu, pertemuan aktivitas politik masih dilakukan di objek-objek pariwisata. Padahal menurut hemat kami selayaknya objek-objek wisata itu sesuai dengan sabta pesona ya, kita mengusung keamanan, kebersihan, keindahan dan seterusnya. Jadi saya kira kita mohon peran serta pemerintah, peran serta penyelenggara pemilu supaya ini bisa diperhatikan. Itu ganggu ya Pak ya? Ganggu banget Pak. Ya. Demikian Pak. Ya iya. Oke, sebelum beralih Pak Sekjen, tadi kan disebutkan bahwa pemilu ini ngeri-ngeri sedap bisa mempengaruhi kunjungan wisata, orang berwisata. Bapak contohkan ke Rempang tadi. Kalau Bapak melihat situasi saat ini di Banten, cukup kondusif atau ada sesuatu yang perlu diperhatikan Pak? Nah kalau kita lihat dari tolok ukurnya kondusif atau tidak kondusif, kita lihat dari data ya, statistik kunjungan wisatawan ke Banten sejauh ini
2022 dibandingkan tahun sekarang memang kita mengalami lompatan. Ya. 2022 kita dapat kunjungan wisatawan sekitar 12 jutaan. Sekarang per Juli ini sudah di atas 13 juta. Itu artinya secara traffic tidak ada masalah begitu. Nah, ini momentum ini jangan sampai aktivitas politik menjelang pemilu ini kemudian merontokkan kami-kami yang pelaku usaha ini yang sudah puasa selama sekian lama tuh 2020. Karena yang paling berat itu industri perjalanan memang dampaknya. Sekarang ini kami baru nafas lah. Baru nafas kemudian baru dapat momentum untuk tumbuh, rebound begitu. Ya. Nah, kita harapkan ini jangan sampai momen atau event pemilu ini kemudian setback lagi ke belakang. Ya. Demikian. Baik, terima kasih. Kebetulan disinggung-singgung pariwisata, kita akan dengarkan bersama sambutan singkat dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan mendukung penyelenggaraan talk show terkait pemilu 2024 di Kota Serang. Mata lokal memilih Tribun Series. Dengan topik Banten menuju pemilu 2024, dunia usaha maunya apa? Acara ini dapat membuka pengetahuan dan informasi kepada masyarakat luas, khususnya Kota Serang tentang pemilu. Semoga acara ini terlaksana dengan baik dan lancar. Sukses terus untuk Tribun Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu tadi dari Pak Salahuddin Uno. Kita nggak tahu apakah Pak Salahuddin Uno nanti termasuk bakal calon presiden atau tidak, kita nggak tahu ya. Itu partai yang menentukan. Tapi saya kepingin ke bapak-bapak yang ada di floor ya. Saya ingin ke Pak Kapolres Serang Kota dulu lah Pak. Izin Pak. Pak tadi pembicara kita dua memberi concern kepada keamanan nih Pak. Kalau keamanannya nggak terjamin, yang namanya Ray bisa anjlok tuh penjualan. Demikian pula dari Asita, pengunjungnya lari. Pak Kapolres, mohon izin bisa dijelaskan sedikit lah pada kita semua supaya kita nyaman gitu Pak. Mentak nih Banten kita punya tanah ini. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Rektor, Pak Imad dan teman-teman semuanya. Kami informasikan bahwa dari Polresta Serang Kota ini memang mempunyai kewajiban tanggung jawab memberikan rasa aman nyaman termasuk meniadakan segala bentuk gangguan keamanan di daerah hukum kami yang terdiri di 12 polsek, 13 kecamatan. Jumlah jiwa 1.133.005. Wis apal betul Bapak ini. Dan anggota kami jumlahnya 736 yang tersebar di 12 polsek dan polres. Ya. Namun yang dapat digunakan anggota kami itu sebanyak 700. Ya. Karena yang 36 ini ada yang sakit, ada yang sedang kita rawat, termasuk ada yang sedang sekolah, BKU dan lain-lain. Sehingga yang siap ini 700 personil itu terbagi di 24 satuan satker, ada yang di Lantas, Reskrim dan lain-lain. Ya. Jika kami bandingkan polis rasio antara jumlah polisi dengan jumlah masyarakat, kurang lebihnya itu 1:1600. Ya. Satu polisi mempunyai kewajiban 1.600 jiwa atau 600 masyarakat. Jadi kalau meetingnya satu persatu kurang Pak ya? Tentunya ini hal yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh kami, maka kami tidak mungkin juga akan bekerja menunggu personilnya itu lengkap. Karena semuanya mungkin hampir sama di semua institusi. Alasannya klasik, kekurangan personil, kekurangan sumber daya manusia, dan kekurangan karyawan. Itu mungkin di mana-mana. Tapi tentunya ada solusi. Solusinya adalah kami memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dengan kami, turut menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga kesiapan kami untuk menghadapi di tahun-tahun ini, kami memberdayakan semua fungsi untuk mengemban fungsi Binmas atau fungsi pemulisian masyarakat. Dalam hal ini adalah
menanamkan keyakinan kepada masyarakat setidaknya mampu menjadi polisi untuk dirinya. Termasuk ini ya, adik-adik mahasiswa ini Pak ya, ya kan? Jadi polisi di kampusnya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau sudah berhasil menjadi polisi pada dirinya, harapannya mampu menjadi polisi di rumahnya dan bisa dikembangkan menjadi polisi di lingkungannya, baik RT maupun RW. Ya. Itu yang sedang kami dorong, termasuk menugaskan anggota kami sebagai polisi RW. Polisi RW. Polisi RW. Polisi RW ini karena memang belum didukung dengan anggaran sehingga kinerjanya itu tentatif dalam arti memanfaatkan waktu-waktu kosong. Ya. Seperti contoh di hari libur atau mungkin pada saat berpatroli melewati di RW tempat tugas, itu setidaknya bisa mampir di RW tempat tugas dan dapat menguasai di wilayah tersebut, ya, termasuk RT dan jumlah penduduknya. Ini yang sedang kami lakukan untuk mendorong masyarakat supaya ikut terlibat langsung menjaga Kamtibmas. Ya. Dan selain itu untuk menghadapi di kegiatan tahapan-tahapan pemilu, ya, saat ini kami sedang menginventarisir pelanggaran-pelanggaran yang pernah terjadi di masa lalu ya. Ya, masa lalu, masa pemilu di tahun-tahun sebelumnya, bekerja sama dengan Bawaslu. Ya. Supaya langkah kami ini seandainya mengamankan, memberikan himbauan itu pas dan tepat sasarannya jika mendapatkan data akar masalah. Maka sedang kami inventarisir mulai dari pelanggaran pemilu yang masuk di sentra Gakumdu atau mungkin tidak pidana pada saat pemilu ataupun juga potensi-potensi masalah meskipun belum muncul dalam permukaan. Ini ya, mungkin yang dapat kami sampaikan ya, kepada Bapak. Terima kasih Pak Kapolres. Saya ingin kepada Abah ini, ya, sebagai tokoh masyarakat sesepuh di Tanah Banten ini, Abah berharap apa kepada pemimpin ke depan terkait dengan perhatian kepada wilayah Banten? Kami persilakan Abah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses kepada Tribun Banten yang sudah memiliki gedung ya, alhamdulillah. Dan tentu saja harapan saya dari masyarakat, kegiatan hajatan 5 tahunan bangsa Indonesia berupa Pilek dan Pilpres, Pilgub dan sampai ke bawah berjalan dengan aman, damai, karena dampaknya luas. Ya. Tadi sudah disampaikan dari dunia usaha, baik dari Asita maupun dari Bank Indonesia, dari REI, ya, kemudian juga dari Rektor ya. Kalau pemilu upacara atau hajatan 5 tahunan ini tidak berjalan dengan baik, itu berdampaknya luas. Ya. Nah, jadi diharap memang insya Allah lah, kalau di Banten ini rasanya kita berpemilu-pemilu rasanya nggak pernah ada keributan-keributan yang asik-asik aja ya. Asik-asik aja. Apalagi sekarang insya Allah masyarakat semakin cerdas, semakin tahu lah ya. Walaupun 2019 kemarin agak panas, ya, tapi insya Allah 2024 ini enggak. Ya. Ya, komunikasi Pak Kapolres, Pak Kapolda sampai ke tingkat bawah, Kapolsek, bahkan sampai ke Babin Kamtibmasnya, polisi RW tadi disebutkan, itu komunikasinya dengan masyarakat cukup baik. Kalau ada apa-apa kita WA Pak Kapolres itu langsung respon. Ya, insya Allah lah, dan kita harapkan semua juga tidak ingin pemilu ini dengan suasana yang panas. Jadi teduh, sejuk, aman, tentram, dan tentu saja juga hajatan ini juga kan ada dampak kepada ekonomi juga. Contoh misalnya percetakan, yang bikin kaos, yang bikin baliho dan lain sebagainya. Itu luar biasa kan jumlah untuk menggerakkan ekonomi itu. Nah, oleh karena itu saya mengajak ke semua lapisan masyarakat agar tenang,
teduh, sejuk, tidak boleh beda karena beda pilihan kemudian jadi musuh-musuhan. Ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih ya Pak. Teman-teman mahasiswa persiapkan diri, kalau ada yang ingin disampaikan silahkan. Nggak harus bertanya, mau menyampaikan sesuatu kepada para narasumber kita atau kepada para bakal calon presiden yang nanti nonton acara kita, dipersilahkan. Tapi sebelum itu saya akan kembali ke Pak Kepala Perwakilan BI. Pak, kita perlu pandangan dari Bapak, Pak. Bagaimana prospek perekonomian di tahun depan, Pak? Kan di tahun depan ini kan kebetulan tahun politik. Kita ganti pemerintahan, tetapi juga situasi dunia juga tidak, mungkin kita nggak tahu apakah baik-baik saja atau ada berubah. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kita mesti paham dulu kondisi perekonomian dunia saat ini. Waktu COVID, ya 2020, 2021, seluruh negara di dunia, ya pemerintahannya tidak punya uang. Disitulah seluruh bank sentral memberikan stimulus. Ya, pemerintah memberikan stimulus dengan bank sentralnya. Nah, setelah ini kembali normal, ada yang namanya normalisasi. Ya. Nah, Amerika setelah kembali baik, dia pun melakukan normalisasi. Caranya apa? Menarik uang yang kemarin sudah dikeluarkan. Oh, dolar tarik Pak ya? Disedot lagi kan? Nah, disedot caranya apa? Naikin suku bunga. Ya. Nah, karena naikin suku bunga, maka seluruh uang dolar yang ada di dunia kembali ke tuannya. Itu mengapa per hari ini tekanan rupiah, tekanan dolar terhadap rupiah mulai terjadi. Ya. Ya, otomatis kita harus menjaga momen investasi tadi. Ya. Jangan sampai nanti kalau udah pemilu ada problem. Karena sekarang yang terjadi adalah para investor luar negeri, satu, dia sedang tertarik menyimpan dananya di luar negeri karena bunganya sedang tinggi, higher for longer. Sekarang ini inflasinya pada tinggi, suku bunganya mereka naikkan, sehingga bagi investor lebih menguntungkan mereka nyimpan di luar. Ya. Itu satu, ya kan? Ya. Yang kedua tadi inflasi, inflasinya sedang tinggi, otomatis mereka pun sedang naik. Nah, sehingga kita ini sensitif terhadap isu, ya. Jadi jangan sampai nanti pemilu kita, ya, pemilu kita tuh ada problem sehingga investor sekarang yang sedang wait and see, ya, itu nggak jadi ke Indonesia. Oke. Karena kalau investor tidak masuk ke Indonesia, dampaknya adalah nilai tukar kita bermasalah. Kalau nilai tukar kita bermasalah, otomatis ya harga pun akan naik karena kita juga banyak impor, ya kan? Nah, dengan demikian penting menjaga tadi iklim investasi agar kita baik-baik saja. Sedangkan tahun depan kita harapkan inflasi pertumbuhan ekonomi kita tetap baik, ya. Inflasi pun malah kita harapkan juga mulai menurun. Ya. Tapi tadi kata kuncinya selama pemilu kita berjalan baik, karena pemilu pada prinsipnya sebenarnya tadi seperti tadi diskusikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. Karena konsumsi akan naik, ya kan, mobilisasi juga akan naik, termasuk juga hotel-hotel orang pada mobilisasi pada tinggal juga akan naik, ya. Tetapi kata kuncinya kita mesti menjaga iklim yang baik untuk investasi. Ya. Pak Rektor, kita ingin dapat pandangan juga dari Pak Rektor. Apa kira-kira yang bisa membuat pemilu kita ini seperti yang tidak diharapkan oleh dunia usaha tadi, sama warning dari Pak Kepala Perwakilan BI. Apa kira-kira yang patut diwaspadai menurut Pak Rektor nih, Pak? Ya, pertama tentu kita sudah punya pengalaman ya, potensi konflik yang harus kita cegah sebetulnya. Tapi saya sih tetap merasa optimis bahwa kedewasaan politik masyarakat kita sudah lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Kita sudah teruji pada saat pemilu COVID. Di Banten secara umum sebagai warga Banten saya cermati, alhamdulillah aman, Pak. Ya. Kemudian sekarang ada regulasi yang juga sudah mengatur bahwa politik uang akan ada sanksi pidana, pencerahan oleh masyarakat dan sebagainya, juga bergotong royong bersama-sama. Saya juga memfasilitasi Bawaslu, KPU dan sebagainya. Saya kira nanti saya meyakini di masyarakat ini politik uang sudah tidak efektif, Pak. Nggak laku. Karena masyarakat sudah punya preferensi, pilihan.
siapa yang sudah memberikan investasi sosial, siapa yang sudah memberikan keteladanan, itu sudah ada di radar para pemilih kita. Nah, itu saya kira, kesadaran bahwa masyarakat ingin tertib ini jangan diganggu, diprovokasi oleh aktor politiknya. Itu sebetulnya pemicunya, malah potensinya ada di karena aktor ingin politiknya ya. ambisi, menghalalkan segala cara, akan memprovokasi, meniupkan isu-isu yang memecah belah, isu-isu negatif dan sebagainya, hoax. Jadi itu yang patut diwaspadai, itu potensinya itu soal hoax sama adu domba itu ya. Tidak stabilnya keamanan. Ya. Saya kira kalau kita semua yang hadir ini bergotong royong, akademisi bergotong royong, praktis bergotong royong, tokoh masyarakat bergotong royong, untuk menjaga kesadaran masyarakat yang sudah baik ini, saya tetap optimis pemilu serentak yang akan datang Indonesia aman, Banten lebih aman lagi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Rektor. Ada teman-teman mahasiswa yang mau mengelaborasi, silahkan. Supaya ini tambah gayeng, silahkan. Bebas saja, bebas. Ya itu. Nanti disebutkan nama dan dari universitasnya ya, kakak ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, perkenalkan nama saya Saiful Arifin dari Universitas Terbuka. Ya. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Mantap. Sebelumnya terima kasih sudah memperkenankan saya untuk bertanya. Ya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan perihal tadi UMKM ya. Saya pernah baca di suatu artikel bahwasanya di masa Covid pertama itu tahun 2020 sampai 2021 UMKM di Indonesia itu menurun. Ya. Nah, terus telah melakukan beberapa survei dengan 1.180 responden dengan rincian bahwasanya 48% mengalami masalah bahan baku, 77% pendapatan menurun, 88% mengalami penurunan permintaan produk, bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset. Ya. Nah, dari problem yang saya sampaikan tadi, apakah hal tersebut disebabkan karena kurangnya sumber daya atau pendanaan modal? Apa karena disebabkan adanya pandemi COVID-19 sehingga UMKM itu sendiri kaget atau belum mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan menjelang akhir akhir UMKM kan stabil. Nah, dari stabil itu, dari faktor apa sih yang membuat UMKM di Indonesia itu stabil? Sedangkan kalau dari modal kan agak sulit ya. Karena saat pandemi itu surut banget gitu. Kemudian dari sumber daya juga agak sulit, banyak para pekerja yang ibaratnya dikurangin. Nah, lantas dari faktor apa yang membuat UMKM di Indonesia itu stabil? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu? Ya. Yang di belakang, silakan. Panitia tolong dibantu. Mas Yogi. Silakan Bapak disampaikan supaya kita semua tahu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Kang Arif. Kebetulan saya dari Partai Umat dan saya mewakili partai politik. Di depan saya ada kawan saya dan saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Tribun Banten yang saat ini mewakili kami ya, relawan-relawan kemiskinan dan lain sebagainya. Terutama saya sampaikan kepada Mas Martin Pakpahan ya, wartawan Tribun Banten yang ke pelosok-pelosok dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Ada Mas Martin saat ini, mudah-mudahan beliau menjadi wasilah kebaikan ya. Tepuk tangan buat Mas Martin Pakpahan ya. Karena beliau sudah memberikan berita-berita yang luar biasa sekali tentang kemiskinan, terutama di Pandeglang Pak ya. Kalau saat ini naik dan sebagainya, mungkin Mas Martin bisa menyampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Tribun Banten menjadi wasilah informasi kebaikan dan menjadi tribun yang benar-benar menyajikan berita-berita yang aktual, tidak dipolitisir, khusus untuk Provinsi Banten khususnya. Dan
Saya tadi menyampaikan untuk pariwisata juga, ada Kang Erwin, sahabat saya juga di depan, ya Kang Erwin, terima kasih sudah menyampaikan pariwisata, dan saya juga pelaku pariwisata juga menyampaikan dukungan juga buat Asita, menyampaikan bahwa kenapa Banten ini tidak naik-naik ya. Saya ingin sedikit saran saja bahwa pariwisata di Banten ini begitu banyak hal-hal yang mesti diperbaiki Bapak Ibu semua. Terutama alangkah baiknya para pejabat khususnya di bidang pariwisata mencoba untuk tidak keluar ya, pikniknya jangan dulu keluar dulu Banten, tapi pikniknya di dalam Banten dulu. Itu yang satu yang hari ini benar fokus untuk ke pariwisata. Saya setuju sekali dengan Kang Erwin. Saya juga dari partai politik Kang Erwin pusing ngelihat banner-banner ya di pinggir jalan ya gitu ya. Daripada banyak pasang-pasang mendingan disedekahkan ke orang-orang yang dibutuhkan kan gitu ya. Saya setuju banget. Teman-teman dari Bawaslu juga segera diberesin Pak ya. Dan mudah-mudahan Partai Umat juga insya Allah akan sama-sama mendukung Bawaslu untuk mengikuti aturan-aturan yang baik. Sekali lagi selamat untuk Tribun Banten. Terima kasih Pak. Dan semoga menjadi wasilah informasi kebaikan untuk di Banten khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari mahasiswa tadi soal UKM ini tampaknya Pak Imaduddin yang bisa jawab ini Pak. Pak, jadi posisinya UKM ketika masa pandemi tadi Bapak kan mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan kita justru di UKM pada waktu itu. Dan mengapa sampai bisa jadi kuat? Silakan Pak. Ya. Memang betul ya, pada saat pandemi kita terjadi, itu kan semua tanda petik official merchant itu kan sulit ya karena mall tutup dan sebagainya. Ya, UMKM pun memang pada saat awal pasti mengalami kendala. Tadi betul seperti bahan baku kan, bagaimanapun bahan baku harus dikirim kan. Ya. Padahal waktu itu pembatasan banyak. Waktu awal-awal memang terkena, itu mengapa pemerintah ya bekerja dengan Bank Indonesia itu membuat kebijakan PEN, pemulihan ekonomi nasional. Betul. Salah satunya ada alokasi dana tertentu untuk mensubsidi UMKM, baik itu melalui pelatihan ya maupun pajak. Betul. Kemudahan-kemudahan termasuk juga yang harus diingat, termasuk juga stimulus kepada perbankan untuk memberikan kalau ada misalkan perpanjangan kredit dan sebagainya ya sementara ditunda ya, itu oleh OJK waktu itu. Itu adalah bagian dari program pemulihan ekonomi. Ya, betul. Ya, tetapi alhamdulillahnya tadi kita semua ya bekerja cepat melakukan tadi kembali digitalisasi ya. Saya ini orang Banten juga, orang Banten. Iya. Selama saya di Banten tuh dulu enggak pernah saya mendapatkan durian Baduy. Ya. Enggak pernah karena susah banget ke Baduy. Ya. Hari ini saya ingin durian Baduy akan datang sendiri. Karena saya tinggal telepon, dikirim ya lewat e-commerce ataupun lewat online bisa datang. Ya. Itu kan membantu UMKM kita yang jauh di sana. Ya. Itu salah satu contoh pentingnya digitalisasi. Ya. Kedua, Bank Indonesia pun dalam rangka mendorong ya pro-growth dalam pemulihan ekonomi ini, kita tuh kemarin membebaskan beberapa pembayaran melalui KRIS, ya digital payment, supaya tadi UMKM pun tumbuh. Kalau UMKM tumbuh, konsumsi masyarakat tumbuh. Kalau konsumsi masyarakat tumbuh, ekonomi akan tumbuh. Itulah beberapa hal yang kita lakukan dalam konteks pemulihan UMKM. Itu ya Pak ya, Iki. Baik, saya rasanya perlu juga minta komentar atau minta pendapat dari Kadin ini. Apakah Bu Lilis bisa menyampaikan sesuatu Ibu terkait dengan dunia usaha di Banten dan harapannya kepada para calon pemimpin kita ini? Ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies. Belum tentu sih mereka jadi lolos di KPU lah, karena masih jauh lah. Ya, silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, saya sampaikan salam dari Pak Ketua Kadin kami, Pak Amal Jayabaya tidak bisa hadir dan diwakili oleh saya, dan juga sampai dari beliau mengucapkan selamat dan sukses atas kantor barunya untuk Tribun. Mengenai dunia usaha Pak ya, yang kita lihat kita ini sudah bertahan dari semenjak COVID 2-3 tahun
dan sekarang juga kembali ke katanya masa politik. Jadi terus terang memang yang kemarin bertahan itu kita ini dikuatkan oleh usaha-usaha kecil menengah. Ya. Jadi UMKM itu yang kelihatannya kecil secara ini, tapi ternyata itu membuat Indonesia bisa bertahan dan tidak terpuruk. Ya, dengan adanya pemilu nanti kami sih berharap apapun Pak ya, memberikan ketenangan dan memikirkan ke depannya untuk jadi lebih baik. Oh, yang penting tenangnya dulu ya Bu ya. Ya kan kita harus memikirkan 3 tahun Pak. Ya. Dunia usaha Pak Roni, kita kebetulan sejawat juga Pak. Jadi maksudnya apa yang kita bisa ambil semuanya juga kan ini tidak langsung melesat, slowly kan Pak. Ya. Nah, gitu. Jadi mungkin di sini perlunya kerjasama pentahelix antara pemerintahan, pengusaha, akademisi dan media. Ya. Jadi kita bersama-sama bertanggung jawab untuk kedepannya bagaimana ini. Gitu. Jadi kalau masalah politik saya setuju Bapak tadi sampaikan, jangan kita terprovokasi. Ya. Karena kita mungkin saking loyalisnya, coba lihatlah di atas aja sambil berpelukan, sambil istilahnya bergandeng tangan. Kita di bawah ini jangan apa ya, terlalu panas Pak gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan ya insya Allah Banten ini satu pencerahan. Ke depan akan lebih baik dan dunia usaha mulai diperhitungkan dan berkembang secara signifikan gitu. Begitu saja Pak. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sampai ke conclusion atau closing statement dari para narasumber, kita saksikan video berikut ini untuk rehat sejenak. Silakan. Baik, saya minta tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Saya memasuki sesi ini, saya ingin mendapatkan closing statement dari Pak Ketua RI dulu, Pak Roni H. Adali. Sekali lagi closing statement kita terkait dengan apa yang dimaui dunia usaha, orang-orang Banten kepada siapapun nanti calon pemimpin kita. Kami persilakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Moderator. Hampura Pak, tadi saya belum mengucapkan selamat kepada Tribun, Terima sudah kasih, punya Pak. kantor baru, semangat baru Pak. Amin, amin Pak. Baik, Amin jadi- artinya supaya dikabulkan, bukan Anies Caimin loh ya Pak ya. Amin, amin. Ya, baik, jadi tentunya kami dari pelaku usaha, Ya. khususnya di bidang industri properti, jelas sama semua dengan narasumber lainnya, kita ingin pemilu kita berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya harapan kami di pemilu nanti ya sesuai dengan kultur kita Pak. Kultur kita kan budaya kebersamaan, Ya. budaya kekeluargaan, budaya gotong royong itu yang diutamakan, dan tolak tadi hoak-hoak yang akan menimbulkan perpecahan. Dan kita juga tentunya harus taat pada Pancasila ya Pak. Nah itu yang kita harus perkuat gitu. Nah dan harapan kami tentunya yang penting buat dunia usaha itu adalah pertumbuhan ekonomi Pak. Ya. Jadi saya berharap dari BI bisa menjaga Pak. Karena kenapa Indonesia ini bisa bagus ya, bisa bertumbuh dunia usahanya, karena pertumbuhan ekonominya baik. Nah ini yang harus dijaga pemerintah. Saya yakin sekali, saya optimis kalau memang pertumbuhan ekonomi ini terjaga, kalau nggak salah target kita 5% Ya. tahun ini, dunia usaha akan baik-baik saja. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Moderator tadi menyampaikan pantun, saya boleh Pak berpantun Oh Pak? boleh Pak, ini persaingan pantun Pak, boleh Pak, Iya. ayo Pak ini. Karena Berbalas pantun nih. Ini budaya kita juga Pak. Ya, Nanti Bapak Ibu sekalian jangan lupa bilang cakep ya. cakep betul Pak. Jangan kalah semangatnya. Ya, Matahari siang membuat silau. cakep, Terasa teduh pada jam 4. cakep. Jangan resah, tak usah galau. Banten siap mendukung pemilu 2024. Terima kasih. Baik, Gaspol. sekarang satu aja Pak ya. Baik, saya ingin bergeser ke Pak Erwin Suryanto untuk menyampaikan closing statement. Jadi tadi saya catat betul, bagus ya. Jangan sampai ada keamanan terganggu, turis pergi, lalu kita kembali ke nol. Silahkan closing statement. Baik, terima kasih. Pada closing statement ini saya mengharapkan kepada penyelenggara pemilu, Ya. kepada pemerintah, kepada partai politik, kepada kita semua Ya. untuk menjamin bahwa event pemilu ini tetap bisa menjamin supaya kegiatan pariwisata tetap berjalan. Ya. Jadi tidak ada hambatan. Kita tahu pada saat hari pencoblosan itu adalah public holiday ya Pak. Betul. Jadi hari yang diliburkan. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saya kebetulan menghandle beberapa perusahaan asing di sini di Banten. Dari Korea, dari Jepang, dari Tiongkok begitu. Mereka setiap hari libur itu selalu menginginkan ke kita, request ke kita untuk mengunjungi objek-objek wisata di Banten. Ya. Nah kalau suasana pemilu kita indah, damai begitu, pasti mereka pun ingin tahu aktivitas pemilu di Indonesia seperti apa. Nah ini jadi ramah wisata, ramah wisatawan. Jadi supaya tamu-tamu kita yang dari mancanegara itu bisa dengan nyaman mengunjungi objek-objek wisata di Banten pada saat public holiday itu. Siap. Poin yang terakhir adalah saya mengusulkan kepada pemerintah, karena hari pemilu itu adalah public holiday, kalau boleh ditambah 1 hari lagi. Oh gitu. Setelah hari pencoblosan itu ditetapkan sebagai cuti bersama. Itu Oh gitu. akan lebih gaspol lagi itu. Jadi tanggal 14 public holiday, tanggal 15-nya cuti bersama. Ya itu. Mantap. Itu secara pariwisata akan ngegas itu. Ya. Ya, terima kasih. Bagus Pak. Dan sekarang saya kepingin dapat closing statement dari Pak Rektor Untirta Profesor Fatah Sulaiman. Baik, saya nanti kalau yang lain pantun saya baca puisi Pak. Oh iya, mantap Pak. Silakan Pak. Biar beda dikit. Tapi saya pesan singkatnya, mari hadap pemilu kita yang akan datang dengan senyuman dan persahabatan. Itu Siap. intinya. Maka saya tulis puisi ini. Mantap. Parade senyuman. Iya. Semarak wajah-wajah dari negeri antah berantah.
di sudut kota, di pelosok desa, di simpang 5, perempatan, pertigaan, perduaan, di gang-gang sempit dan buntu, di papan reklame di tiang bambu, di tembok-tembok jalanan, di bundaran taman dan pepohonan, di pinggiran gerbang tanah kuburan, di pinggiran masjid dan gereja, di pinggiran sekolah dan madrasah, juga di pinggiran kali, menebar citra janji dan bukti dari balik kerling dan senyuman. Dan aku pun senyum-senyum sendiri, dengarkan lagu Padamu Negeri, dinyanyikan segerombolan anak-anak pengamen jalanan, rayakan hari kemerdekaan. Berharap recehan ketulusan di persimpangan harapan. 17 Agustus 23, Fatah Sulaiman. Baik, selamat. Tepuk tangan dong. Ini kalah loh, Rendra ini 12 melengkapi closing ceremony yang pantun, saya nggak bisa pantun, bisanya puisi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puisinya mantap. Dan sekarang geser kepada Pak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten, Pak Imaduddin Sahabat. Memberikan. Pak Fatah tadi penutup. Bank Indonesia ya dalam rangka melihat momentum pemulihan ekonomi, kita melakukan kebijakan pro stability dan pro growth ya. Pro stability kita jaga nilai tukar kita dan juga harga barang kita dan bentuk inflasi itu tetap terkendali. Dan pro growth-nya itu kita melakukan stimulus melalui perbankan ya kepada UMKM. Kemudian juga kita melakukan relaksasi dan juga stimulus terhadap devisa hasil ekspor kita ya. Dan yang terakhir kita juga dukung digitalisasi. Nah, kita yakin dengan pemilu kita ke depan ekonomi kita akan tumbuh karena kita akan meningkatkan konsumsi, tapi tadi dengan syarat pemilu kita mohon kita rayakan dengan sukacita ya. Dan kalau sukacita hati kita gembira dan semoga pemilu membawa keberkahan buat kita semua. Amin, Pak. Terima kasih. Satu mungkin penutupnya untuk Tribun. Hari ini kita resmikan kantor Tribun. Dan hari ini kita laksanakan diskusi panel. Doa kita panjatkan semoga Tribun semakin jaya. Amin, amin Pak. Terima kasih. Dan sebelum mengembalikan ke MC, saya ingin memutarkan video dari Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya. Karena beliau tidak bisa hadir, beliau mengirimkan video. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya mengucapkan selamat kepada tribunbanten.com yang sudah meresmikan gedung barunya. Semoga semakin maju, terpercaya dan juga membawa keberkahan bagi semuanya. Amin. Dan juga saya mengucapkan selamat atas digelarnya Mata Lokal memilih Tribun series dengan tema Banten menuju Pemilu 2024. Dunia usaha maunya apa? Yang diselenggarakan oleh tribunbanten.com. Dan tentunya saya selaku pribadi mohon maaf karena tidak bisa hadir menjadi narasumber untuk bergabung di acara yang bersejarah dan berbahagia bagi tribunbanten.com. Tetapi semoga tidak mengurangi rasa hormat dan sayang saya kepada tribunbanten.com untuk bersama-sama kita berikhtiar memajukan Banten dengan semangat kebinekaan yang kita miliki. Lebak Unik bekerja dengan hati. Salam Geopark Bayadong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya bisa simpulkan dari diskusi ini menarik. Dari Ray bilang bahwa kalau bisa kabinet ke depan ini ada menteri yang khusus ngurusi perumahan rakyat, gitu ya Pak ya. Dari Asita, bagus lagi. Tanggal 14 public holiday, tanggal 15 harus ada cuti bersama supaya kita bisa menikmati demokrasi kita. Ya, luar biasa. Demikian pula harapannya supaya di lokasi-lokasi wisata itu tidak dipakai untuk ajang kampanye atau acara politik, bikin turis tidak nyaman. Lalu dari Pak Rektor, jangan ada lagi tokoh politik yang coba-coba melakukan provokasi lalu menyebar berita-berita nggak benar. Lalu kemudian dari Pak Kepala Perwakilan BI menyebutkan ini belum baik-baik saja, tolong pemilu jadikan riang gembira supaya perekonomian investasi
mau masuk ke republik ini. Jangan bikin negeri ini menjadi negeri yang mengerikan atau yang bikin orang takut. Begitu kira-kira. Kesimpulan dari diskusi kita yang luar biasa. Terima kasih para adik-adik mahasiswa telah berpartisipasi, para tamu undangan kami luar biasa. Dan sebelum menyerahkan kembali kepada MC, saya ingin menyampaikan pantun penutup. Batu meteor melintas di angkasa, cakep. Angkasa biru, indahnya terperikan, cakep. Saya hanyalah manusia biasa, kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa kita tetap bahagia. Asa kita di tanah Jawara. Tribunbanten.com. Sebuah provinsi di ujung barat Pulau Jawa menjadi saksi cerita ini ada. Ruko usang dekat alun-alun kota Serang, Banten menyimpan memori yang dalam. Tribunbanten.com menapaki jejak kakinya di tanah Jawara dalam ruko 2 lantai di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kota Serang. Parkiran sempit dan bau pesing menjadi sambutan selamat datang setiap hari. Keributan jalanan dan suara klakson kendaraan menembus dinding tipis ruko tanpa henti. Berteman dengan aura mistis di tangga spiral kami nikmati. Listrik mendadak padam karena kabel digigit tikus kami lewati sehari-hari. Tak mudah memang, namun keyakinan dan kebersamaan menjadi kunci kami ada hingga saat ini. 18 November 2020 silam kami mengepakkan sayap, menembus batas dalam portal ke-48 Tribun Network. Kini, 3 tahun mengudara, Tribunbanten.com berbenah. Ragam peristiwa aktual dan faktual hingga berita menarik kami sajikan. Eksplorasi Banten dalam jelajah kekayaan alam dan berbagai destinasi kami lakukan. Bergerak, membantu meningkatkan potensi wisata dalam arus informasi. Menyokong pendidikan dan inovasi program pemerintah dengan informasi edukatif dan terpercaya. Bersama, kami hadapi segala tantangan, menyambut yang datang dan pergi, berbagi tawa dan suka duka. Buat teman-teman semuanya, makasih udah jadi bagian dari perjalanan 1 tahun ini ya. Kini, kami berbahagia. Kami memiliki rumah baru yang nyaman untuk berkarya dan berkembang. Tribunbanten.com berdiri kokoh di Jalan Raya Serang, Pandeglang. Tak ada lagi atap bocor atau tangga spiral berbahan besi dengan bisingnya suara langkah kaki. Tak ada lagi tikus pemakan kabel atau sosok hitam di lubang ventilasi. Rumah baru kami sangat representatif dan strategis. Bangunan 2 lantai dengan parkiran luas, tempat kerja yang nyaman, ruangan ber-AC dilengkapi CCTV di setiap titiknya, studio mewah dengan berbagai fasilitasnya, hingga musola yang bagus untuk kami beribadah. Lokasinya dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Banten dan kampus-kampus ternama di kota Serang. Dengan wajah baru kami ini, kami siap menjadi penyedia berita terpercaya di tanah Jawara dan Indonesia. Tribunbanten.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku Banten, aku bangga. Mata lokal menjangkau Indonesia, aku Banten, aku bangga. Selanjutnya kami akan mengundang pemimpin redaksi tribunbanten.com, Mas Yuli Sulistiawan, untuk naik ke atas panggung untuk memberikan cenderamata kepada para narasumber kita yang luar biasa. Kepada Mas Yulis kami persilakan. Luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini dengan pembicaraan yang sangat insightful. Baik, panitia. Baik. Cenderamata pertama
pertama akan diberikan kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten, Bapak Imaduddin Sahabat, untuk maju ke depan, silakan. Baik. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemberian cenderamata kepada Bapak Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Fatah Sulaiman. Beri tepuk tangan untuk Pak Rektor kita. Dan selanjutnya, pemberian cenderamata untuk Bapak Erwin Suryana selaku Sekjen Asita Banten. Ya. Gaspol. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Dan terakhir, pemberian cenderamata kepada Ketua Real Estate Indonesia Banten, Roni H. Adali. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Dan terakhir, foto bersama untuk seluruh narasumber dan juga moderator kita dan juga pemimpin redaksi tribunbanten.com. Baik, siapkan senyum terbaiknya. Pose semangat dengan tangan mengepal menunjukkan gaspol. Sekali lagi. Ganti gaya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali para narasumber kita. Baik. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan juga pemimpin redaksi Tribun Banten, Mas Yuli Sulistiawan, dan moderator kita sekaligus Direktur Pemberitaan Tribun Network, Mas Feby Mahendra Putra. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih banyak. Baik, hadirin sekalian yang kami hormati, seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Artinya kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian yang telah hadir di sini maupun hadir secara online. Dan tak lupa kami berterima kasih kepada seluruh sponsor yang ikut menyukseskan acara ini. Terima kasih kami haturkan kepada Postpay Gold dari PT Pos Indonesia, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, Astra Infratrol, Eger, dan Bejo Jahe Merah. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara ini. Dan untuk pamit undur diri, izinkan saya menyampaikan lewat satu pantun. Mohon dibantu untuk cakepnya ya. Oke, bila Tuhan senang menari, pastilah sedap sambil koploan. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kris kembali menjadi game changer dalam akselerasi sistem ekonomi digital di Indonesia. Mengambil peran besar dalam lanskap pembayaran digital di Indonesia, Bank Indonesia terus berinovasi melalui fitur terbaru Kris yang kini dapat digunakan untuk tarik tunai, transfer, dan setor tunai. Tuntas. Kris Tuntas mengubah transaksi untuk semua. Memperluas akses layanan pembayaran dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mendukung stabilitas sistem pembayaran dengan memfasilitasi interkoneksi pembayaran pada akun perbankan maupun uang elektronik yang berpartisipasi. Lebih efisien dengan biaya yang terjangkau dibanding metode lainnya. Tarik tunai masyarakat kini bisa melakukan tarik tunai menggunakan Kris. Caranya, tinggal pindai Krisnya, masukkan PIN-nya, uang tunai siap untuk diterima. Transfer. Masyarakat bisa melakukan transfer dana ke antar pengguna Kris lainnya. Caranya, pengirim pindai Kris milik penerima, penerima melakukan input nominal dan PIN di aplikasi pembayaran milik penerima. Pengirim input PIN di aplikasi pembayaran, penerima bisa langsung menerima dana. Setor tunai. Masyarakat bisa melakukan setor tunai dengan menggunakan Kris. Caranya, agen menerima uang tunai dari user, penyetor scan Kris, input nominalnya, input PIN di aplikasi pembayaran, setor tunai berhasil. Untuk menambah kenyamanan transaksi bagi masyarakat, inovasi Kris Tuntas juga bisa digunakan di seluruh ATM yang berpartisipasi. Dengan harga yang lebih efisien, menyasar seluruh lapisan masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan di berbagai wilayah Nusantara. Kris Tuntas siap diimplementasikan secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023. Krisnya satu, menangnya banyak.